email. Ini diisikan email, misalnya seperti saya Rama misalnya @gmail.com. Ini email wajib diisi ya, karena ada bintang merah. Terus nama pendaftar wajib diisi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel RH Tutorial tentunya. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat Google Form. Itu biasanya Google Form digunakan untuk bagi para pendaftar seperti kayak pendaftar siswa baru atau sebagai bisnis. Misalnya ada yang mau join bisnis harus mengisi Google Form yang diberikan kepada si pembisnis atau si yang punya usaha. Nah, yang pertama kita perlukan di sini browser Google Chrome atau Mozilla atau Opera Mini atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, jika ditampilkan halaman seperti Google Chrome seperti ini, kita tuliskan link addressnya itu drive google.com. Nah, jika sudah masuk di drive google.com, kita masuk ke drive saya. Di sini ada beberapa item: upload file, upload folder, terus Google dokumen, Google spreadsheet, Google slide, Google formulir. Nah, di Google dokumen ini untuk buat dokumen seperti kayak Microsoft Word. Terus yang kedua ini Google spreadsheet maksud saya itu sejenis file Excel. Terus yang Google Slide ini seperti Microsoft PowerPoint. Nah, tujuan kita ke Google Formulir atau Google Form. Terus formulir kosong, kuis kosong dari template. Di sini kita pilih yang formulir kosong. Nah, kita sudah dibawa di Google Docs atau Google Form. Di sini ada judul, ada deskripsi, ada email. Email ini yang biasanya si pengirim atau si pendaftar, biasanya emailnya menggunakan email mereka sendiri. Terus di sini ada pertanyaan tanpa judul, nanti kita isi di sini. Nah, pertama-tama kita isikan judul sebagai contoh. Di sini pendaftaran siswa SMA misalnya sebagai contoh. Terus deskripsinya kita isikan sebagai pendaftaran siswa, misalnya seperti ini, contoh sebagai contoh saja. Itu untuk deskripsi wajib diisi ya. Terus untuk email itu nanti diisikan kepada si pengirim. Oke. Di sini ada pertanyaan pertama biasanya itu nama pendaftar, ini nama pendaftar. Di sini kita minta jawaban. Di sini ada pilihan dua, pilihan jawaban singkat, paragraf atau kotak bintang atau segala macam dan sebagainya. Di sini biasanya kalau nama pendaftar itu singkat ya, bukan paragraf. Terus jawabannya nanti di sini. Terus ini wajib diisi, dicentang. Oke. Untuk menambahkan tambahan pertanyaan, kita bisa klik di sini tambahan. Oke.
sini nama pendaftar, terus ya biasanya kita ya nama pendaftar, jenis kelamin. Nah, di sini untuk jenis kelamin biasanya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, untuk menambahkan seperti itu ada dua pilihan, kita pilih opsi. Terus opsi 1 kita pilih yang skala linear misalnya. Skala linear. Nah, kita pilih ganda. Misalnya baris 1 itu baris 1 kita isikan misalnya laki-laki. Terus baris kedua perempuan. Perlu satu jawaban di setiap baris. Jadi di sini maksudnya perlu satu jawaban di setiap baris. Tidak perlu kita centang ini. Tidak perlu kita centang. Kalau kita pilih berarti dia akan memilih dua pilihan tersebut. Begitu. Jadi cukup kita buat begini saja, tidak usah dicentang. Oke. Terus yang pilihan ketiga, pertanyaan ketiga maksud saya, biasanya di SMA itu membutuhkan sebuah file seperti kayak file ijazah bentuk PDF atau JPEG atau yang lainnya. Di sini misalnya ijazah SMP. Kita perlu jawaban yang harus diupload pada file ini. Terus file akan diupload ke Google Drive formulir. Maksudnya si pertanyaan si pendaftar akan mengupload salah satu file yang kita inginkan seperti ini misalnya. Di sini izinkan hanya satu file saja. Terus ada beberapa pilihan jika kita pilih di sini. Ini PDF, ini dokumen seperti Word, spreadsheet, Excel, PDF, presentasi seperti Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, presentasi. Ini gambar JPEG, ada dua gambar di sini. Terus audio kita pilih di sini dalam bentuk PDF. Oke, maksimum 1. Terus ukuran file ini agak terlalu besar, kita kurangi 1 MB saja. Selanjutnya ini wajib diisi, kita centangkan. Untuk di sini 3 pertanyaan saja dulu, terus kita pergi ke setelan. Ini jadikan sebagai kuis, karena ini bukan kuis maka kita tidak centang. Jawaban mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Ini kumpulkan alamat email, jadi alamat email itu akan terkumpul jadi di sini satu email, satu pendaftar, begitu. Di sini mengirim salinan jawaban responden. Di sini maksudnya itu jika kita sudah menjawab maka ada 3 pilihan di sini. Jika kita nonaktifkan maka si pendaftar tidak akan menerima jawaban dari kita. Jika kita pilih yang kedua ini, bila diminta, maka jika mereka meminta jawaban dari kita, itu kita bisa pilih ini. Kalau selalu, ini
Ini biasanya setiap kita kapan saja mereka minta kita kirim. Gitu. Nah, izinkan pengeditan respon. Di sini juga ada pengeditan dari pihak pendaftar. Ini bisa dicentang. Jika tidak, ya sudah. Batasi ke satu jawaban. Ini dicentang satu jawaban saja. Terus selanjutnya sudah tidak ada. Terus kita lihat di sini, mohon maaf, kita pergi ke tema. Sesuaikan tema. Ini tema yang di sini maksudnya. Di bagian sini. Ini. Jadi misalnya temanya warna ini, orange. Ya, terus pilihan gambar. Pilihan gambar kita bisa pilih yang mana, misalnya warna sekolah. Ini sekolah misalnya seperti ini. Wah, bisa juga foto kita, foto sekolah kita atau bisa. Jadi sudah terpilih gambarnya, terus lihat pertinjau, maka akan tampil seperti ini. Mohon maaf, belum dipilih gambarnya tadi, misalnya seperti ini. Oke, sisipkan, maka sudah terupload seperti ini. Terus kita lihat di sini pertinjau kode mata ini. Maka akan seperti ini. Pada bagian ini sudah masuk. Jika seseorang atau si pendaftar sudah membuka Google Form ini, maka secara otomatis jika dia sudah login di Google, maka emailnya akan secara otomatis berada di sini. Bisa juga diganti jika punya akun lain. Terus pertanyaan-pertanyaan ini, misalnya email, ini diisikan email, misalnya seperti saya Rama misalnya @gmail.com. Ini email wajib diisi ya, karena ada bintang merah. Terus nama pendaftar wajib diisi juga, Rama misalnya. Terus jenis kelamin ini bisa kita centang perempuan, laki-laki. Maaf, tidak sempat di satu barisan tadi, tidak sempat saya centang di sini jadi laki-laki. Di bagian ini ijazah SMP ini wajib diisi juga. Di sini tambahkan file, nanti si pendaftar akan menambahkan file. Terus dia akan pilih ke perangkat, misalnya seperti ini. Ini contoh sebagai ijazahnya berbentuk PDF. Terus upload. Maka akan seperti ini. Terus kita kirim. Oke, jawaban Anda telah terkirim. Telah terekam maksudnya. Untuk melihat si pendaftar kalau sudah mendaftar atau sudah masuk di Google Form dan sudah mengirim Google Form, isian Google Form, itu bisa kita lihat di drive kita. Ya, di drive kita. Terus dia akan muncul di bagian bawah. Dia ini. Kita buka. Ini pendaftaran siswa baru. Untuk melihatnya itu di sini jawabannya. Jawabannya kita lihat di sini. Sudah ada. Oke. Cara untuk menyalinnya. Kita di sini tinggal download saja. Ini kita download. Download ini dalam bentuk RAR ya. Kita open. Ini dalam bentuk file Excel.
maka akan seperti ini. Ini waktu dia mendaftar, terus ini namanya, nama pengguna atau emailnya, terus nama pendaftar, jenis kelamin satu kolom. Ini di sini dia pilih laki-laki. Nanti kalau misalnya perempuan akan ada berada di samping sini, di sini. Kalau perempuan, dan di sini karena belum ada perempuan, maka terus ijazah kita dapat mendownload sini di Google Drive kita. Close kan dulu ini, bantu save, close. Untuk ijazah kita lihat folder sini. Nah, ini ijazahnya. Ini sebagai contoh ijazah ya. Nah, bagaimana kita mengambilnya? Kita tinggal klik di sini, terus kita tinggal di sini. Ini ijazah SMP SPNN. Jadi kita tinggal download. Nah, jika sudah banyak yang kita bisa download satu kaligus. Oke. Saya kira sampai di situ dulu untuk tutorial cara membuat Google Form. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di komen di bawah, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, like dan share. Jika bermanfaat ini bisa di share ke grup mana, grup teman kalian atau apa, atau grup guru. Ini bisa di share jika bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa.